Suatu abad yang lalu, tanah Lirboyo masih merupakan tanah limbun, bersemak dan belum dipenghuni. Disitulah Hadrotul Mukarrom Kiai Abdul Karim ditempatkan oleh mertuanya Kiai Soleh Banjar Melati sebagai orang yang kelak akan mendidik dan mengajar sebuah pesantren besar dengan nama Pondok Pesantren Lirboyo. Berawal dari Tebu Ireng, ketika Kiai Manap, nama Kiai Abdul Karim, sebelum beliau berangkat haji, masih berada di pondoknya di Hadrotus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ditawari oleh Kiai Hasyim Asy'ari ketika Kiai Soleh Banjar Melati datang berkunjung ke Tebu Ireng untuk menceritakan jodoh putrinya. Kiai Manap dipanggil oleh Kiai Hasyim, panggilannya Kiai Manap. Beliau ditawari oleh Kiai Hasyim, Kiai Manap niki onten tiyang golek mantu sampean ajeng kula jodohke. Setelah beliau, Kiai Manap diambil menantu oleh Kiai Soleh selama 1 tahun dan telah memiliki seorang putri, Nyai Hannah, ibunda dari Kiai Ibrahim Al-Hafidz. Ketika itu pula beliau sudah memiliki 2 orang santri yang ikut mengaji di Banjar Melati. Kiai Soleh berencana menempatkan Kiai Manap di tempat lain, posisinya di Lirboyo. Pada mulanya Kiai Abdul Karim hanya dibuatkan sebuah gubuk di Lirboyo. 4 pilarnya hanya diambilkan dari batang pohon lantoro. Dinding dan atapnya amat sederhana, hanya terbuat dari daun kelapa. Itu pun hanya sampai setengah badan. Kemudian setelah gubuk tersebut berdiri sekitar 1 minggu, tiba-tiba pada suatu pagi Kiai Soleh dawuh kepada Kiai Manap, Kiai Manap monggo nderek kula. Kiai Manap hanya menjawab dengan sepatah kata, nggih Kiai. Kiai Soleh mengajak serta 2 istri Kiai Manap untuk turut serta menemui Kiai Manap untuk bermukim di Lirboyo. Kedua istri tersebut disuruh membawakan perbekalan jagu, tikar, dan beras 1 ceting. Hanya itu kira-kira yang tutur dibawa. Menaiki sebuah dokar, perjalanan dari Banjar Melati menuju Lirboyo ditempuh. Sesampainya di Lirboyo, rombongan diajak masuk ke sebuah kebun. Kira-kira sekarang tempat itu adalah Delem ibunya Hajah Komariah. Kiai Manap kemudian diajak masuk gubuk tadi oleh Kiai Soleh. Kiai Soleh menyuruh santri yang ikut untuk menatap perbekalan Kiai Manap yang dibawa. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Kiai Soleh dawuh, Kiai Manap, disinilah tempatmu. Kiai Manap lagi-lagi hanya menjawab nggih. Kiai Soleh pun kemudian pergi. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada kedua istri Kiai Manap, iki beras masakan ini sudah, nanti kalau kiaimu butuh makan, beras ini masaklah. Kalau memang membutuhkan, belilah ini, saya tinggali uang.
Kira-kira 1 minggu kemudian, Kiai Soleh datang menengok dan mengunjungi Kiai Manap. Beliau amat terkejut, ternyata setelah 1 minggu beras 1 cangkir yang beliau tinggalkan untuk Kiai Manap masih utuh, tak berkurang sedikit pun. Santri yang menemani Kiai Manap tadi pun dimarahi oleh Kiai Soleh. Santri tersebut tidak dapat menjawab apapun. Dari situlah awal mula Pondok Pesantren Lirboyo berdiri dengan musinya yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai M. Abdul Aziz masyhur pernah menuturkan, jadi berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo bukan didukung dengan harta yang banyak, bukan didukung dengan tahta yang tinggi, bukan, tapi hanya didukung dengan tawakal leboh. Yakin Mbah Kiai Abdul Karim ditempatkan di gubuk yang hanya begitu saja. Beliau selalu sumenep pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.